Assalamualaikum, selamat siang teman jalan. Oke, video kali ini masih dalam rangka napak tilas perjalanan Bung Karno sebagai arek Surabaya ya teman-teman. Ini kelanjutan dari video yang pertama. Nanti link video pertamanya saya taruh di atas. Nah, kali ini kita berada di Jalan Pandean Gang 7, tepatnya di rumah HOS Cokro Aminoto, yaitu guru politiknya Presiden Soekarno. Di sini nanti kita akan mendapatkan wawasan ya mengenai bagaimana Soekarno muda ini mendapatkan ilmu politik dan juga sekelumit dari kehidupan asmara Presiden Republik Indonesia ini. Oke, kita akan nikmati aja wawasan yang diberikan oleh komunitas Begandring Surabaya ini. Itu ditulis sendiri dalam memoarnya Penyambung Bicara yang ditulis oleh Sidi Esen dari Asia. Saya mengenal Islam umur 15 tahun. Ketika pertama kali sekolah dan tinggal di rumahnya Pak Cokro, saya mengenal seorang tokoh Muhammadiyah di depan rumahnya Pak Cokro. Ikut pengajian setiap bulan. Waktu itu berarti tahun 1915. Ikut pengajiannya dan kemudian peristiwa kemudian diri berganti ya. Tetapi generasi orang yang mengenalkan Islam Cokro itu sampai sekarang masih ada dan masih tetap menjadi konsisten menjadi Muhammadiyah. Dan tahun 53 Soekarno sempat datang ke sini malam-malam untuk ketemu temannya, anaknya sang kiai yang mengenalkan tentang Islam. Kamu boleh masuk. Ya boleh lah. Ayo boleh. Dulu namanya masyarakat milih, karena dulu setiap organisasi yang berangkat selalu memilih masyarakat. Kenapa? Karena belum ada. Jadi menyampaikan gagasannya melalui tulisan. Gitu. Silakan, boleh gantian masuk. Tidak ada, masih tinggal itu. Rumah beli. Masuk pasti di dalam, kalau keluar di luar. Yang duduk mumpung ada kursi silakan duduk dulu. Menggunakan beskap. Soekarno, Cokro, semuanya itu menggunakan pakaian model ini, pakaian Eropa. Dia pakai jas dasi, dan itu menurut organisasi Islam saat itu, kelompok-kelompok Islam dianggap pakaian kafir karena jas dan dasi itu simbol Eropa, simbol kolonialisme. Tetapi Cokro termasuk Soekarno juga bilang bahwa aku sederajat dengan orang Eropa. Jadi ajaran tentang kesamaan itu yang dipegang teguh sama Cokro dan semua murid-muridnya. Termasuk kewajiban penggunaan jawang uku. Jadi, bayangkan Anda, karena tidak mau strata sosial itu tinggi, tidak boleh menggunakan promo Inggil dalam setiap hubungan organisasi. Kita lihat di sini, kita lihat. Itulah kenapa kemudian kader-kadernya Cokro itu menjadi
beraliran komunis karena di periode itu komunis sedang tumbuh. Partai Komunis Indonesia itu partai pertama yang menggunakan nama Indonesia. Jadi komunis sedang tumbuh, ada revolusi Bolshevik di Uni Soviet, partai komunis kemudian bisa merebut kekuasaan. Nah, mereka-mereka anak muda ini menganggap bahwa jalan paling efektif untuk merebut kekuasaan adalah menjadikan organisasi ini sebagai partai komunis dan partai komunis merebut kekuasaan Belanda waktu itu. Nah, disitulah terjadi perselisihan karena ada kekhawatiran dari kelompoknya Cokro kalau komunis itu anti agama. Dia meyakini bahwa konteks agama tidak bisa diterapkan di Indonesia. Pada kenyataannya memang komunisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari agama, nggak bisa dipisah. Tapi mereka sudah menjadi bagian dari sejarah, berada di persimpangan jalan sejarah. Ini yang kelak kemudian memberontak. Catatan sejarahnya dia memberontak. Darul Islam, Negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo, usianya 4 tahun di bawahnya Soekarno. Ini sebenarnya bukan anak kos, ini bukan anak kos. Ini adalah generasi muda di organisasi Syarikat Islam. Jadi ceritanya Soekarno datang ke sini lulus SMP, masuk ke SMA di sini, itu usianya 15 tahun. Ini sudah 22 tahunan. 22. Mereka ini bekerja, ada yang di stasiun kereta api, ada yang di pabrik gula. Nah, karena sering ketemu di sini ya kenal. Anda bisa membayangkan anaknya Pak Topan dititipkan ketika sekolah di Jakarta, dititipkan di rumah Bu Mega. Nah gitu. Jadi Soekarno itu dititipkan di rumah tokoh yang pengaruhnya sangat luas. Itulah yang kemudian membuat Soekarno tiba-tiba pinter. Temannya nggak tiktokan, temannya nggak idean gitu. Temannya adalah orang-orang yang punya pikiran tentang kebangsaan. Yang Soekarno menjadi lebih pinter timbang teman-teman yang lainnya. Ini Soekarno, Cokro mengelola organisasi Syarikat Islam ini mengelola tahun 1818 jumlah anggotanya 2,5 juta orang. Dia mengelola iuran anggota yang cukup banyak. Dia memiliki penerbitan zaman dulu itu penerbitan kira-kira kayak sekarang itu terus itu pokoknya top lah kan, nggak bisa jadi Syarikat Islam itu memiliki 3 penerbitan. Utusan India, kemudian ada banyak. Ya. Nah, Cokro mengelola itu, kemudian Soekarno menulis di artikel itu selama dia menjadi siswa di sini dia sanggup menulis 500 berita. Tuh bayang loh. 500 berita koran. Ini gak arek pinter karena konco-konco itu. Ya begitu. Oke. Jadi alirannya sosialis yang kemudian murid-muridnya menjadi komunis. Tetapi sebenarnya semangat sosialisme itu masih tetap dipegang sama generasi berikutnya pasca mereka, yaitu Soekarno. Di Pancasila kita ini kan napasnya sosialisme, samaan, gotong royong, ya kan, saling membantu. Nggak ada yang miskin banget, nggak ada yang kaya banget. Gitu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini model pakaian yang katanya pakaian kafir. Jadi pakaian model seperti ini, menurut golongan Islam itu dianggap pakaian kafir karena ini adalah simbol Eropa. Jadi satu masa Soekarno ketika menikah itu menggunakan pakaian seperti ini, disuruh menanggalkan sama penghulunya. Kalau tidak kamu nggak akan saya nikahkan karena karena kamu menggunakan pakaian kafir. Apa jawaban Soekarno? Lebih baik aku nggak menikah daripada aku menanggalkan pakaian ini. Aku kepingin menunjukkan derajatku sama seperti bangsa Eropa. Keren ya? Oke, kelas ini kita masuk ke sini. Ini silakan masuk. Boleh masuk. Ini istri pertamanya Soekarno.
Siapakah dia? Ibu Siti Utari, anaknya Cokro yang pertama. Nah, Siti Utari ini kelak kemudian punya anak namanya Pak Aryo Sigit, mantan rektor ITS. Aryo Sigit punya anak Maya Estianti. Maya Estianti punya anak Al Elgel. Ya kan? Jadi kalau cari kata. Tapi apakah kemudian Maya Estianti itu cucunya Soekarno? Enggak, karena kan baru menikah. 2 tahun kemudian dicerai tanpa punya anak. Jadi ini bukan kamar pengantinnya, karena dia menikah tahun 1921. 1921 Bu Suwasikin ini meninggal. Kemudian 1921 lah kemudian si Utari menikah sama Inggit. Sama Soekarno menikah sama Utari. Jadi setelah itu kan pindah 1919 pindah di sana. Ini pernikahan pertama yang tidak punya anak, yang dikembalikan lagi sama Cokro, yang katanya Soekarno belum disentuh, ya, belum di unboxing dari ibunya, iya belum di unboxing, jadi masih tinting ceritanya begitu kan. Ada tahu cerita yang lainnya? Kenapa Susanto sama istri yang kedua? Nah, kita lihat. Serem katanya. Serem katanya mas. Bahaya ya. Sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi bukan asli. Maksudnya bukan asli sejak zamannya Cokro. Memang bangunannya lama, modelnya lama, tetapi bukan. Nah, ceritanya 1921. Ketika habis nikah, Soekarno ini keterima UMPTN di ITB Bandung. Dia nggak tahu harus kemana. Pak Cokro akhirnya bingung. Bandung mah nanti. Nah, jadi itu lah. Sisi tak beani koncoku. Ada temannya namanya Haji Sanusi, Ketua Syarikat Islam Bandung. Cokro kan Ketua Syarikat Islam Pusat Surabaya. San, gila. Aku mah apa? Gitu kan Bandung ya. Ini mantuku keterima ITB manggon omahmu, oke? Ya wes. Datanglah kemudian Soekarno di Bandung tahun 21. Nah, dari Bandung Haji Sanusi ini ternyata aktivis politik, dia juga jarang di rumah seperti Cokro. Itulah yang kemudian membuat di rumah tinggal sendirian Bu Sanusi sama Soekarno. Siapakah Bu Sanusi itu? Bu Sanusi itu adalah Inggit Garnasi. Jadi karena sering ditinggal keluar, tiba-tiba ada benih-benih asmara antara Bu Inggit yang sudah bersuami Haji Sanusi dan Soekarno yang sudah memiliki istri Utari. Kemudian ada peristiwa yang tidak tiba-tiba muncul, Pak Cokro di penjara tahun 21 juga, sehingga Soekarno harus cuti kuliah, balik ke Surabaya dan bekerja. Ditinggal lagi di sana, kembali di sini ada Utari. Utari kan nggak diajak tuh, karena sekolah. Kerja 7 bulan sampai Pak Cokro keluar. Setelah Pak Cokro keluar, dia balik lagi ke Bandung bersama Utari. Soekarno balik lagi ke Bandung bersama Utari, kemudian di sana ketemu Inggit, ketemu Haji Sanusi, ya. Haji Sanusi tidak tahu ada apa dalam situasi ini. Tetapi kemudian lambat laun lama-lama meskipun itu ditutupi masih tetap terasa ya. Sampai Haji Sanusi tiba-tiba mengajak ngomong podonom ya, podolanane kepada Soekarno. Tanyain, aku kok kroso kan bukan apa begitu. Gitu ya. Itu ditulis sendiri sama Soekarno di dalam kesaksiannya. Saya kemudian diajak ngomong sama Haji Sanusi. Haji Sanusi merasa dia tidak bisa merawat istrinya. Dia ngomong sama Soekarno, kalau kamu memang mencintai istriku, aku merelakannya. Tak kasih waktu 6 bulan. No.
Jika kamu 6 bulan istriku tetap sama kamu, baik sama kamu, betah dengan kamu, aku relakan. Tapi jika 6 bulan itu kamu tidak sanggup, kembalikan ke saya. Saya akan menikah lagi dengan itu. Soekarno, yes, kira-kira ya. Aja yes Rayo. kan gue bujuk. Balik nono nggone wong tua. Nah, itulah yang kemudian menjadi peristiwa yang tidak bisa kita bayangkan. Itu juga tidak bisa menulis jelas bagaimana suasana batinnya. Dia mengembalikan Utari kepada Pak Cokro yang dianggap bapaknya sendiri untuk minta izin agar dia menikah dengan istri temannya Pak Cokro. Jadi Sanusi tadi kan punya istri tinggi. Nah, ya gimana Kak? Situasinya kan agak menarik. Pokoknya gitulah. Mungkin ya di omeli apa ya apa udah bujuk 2 tahun kemudian Inggit memang resmi dikembalikan sama Pak Cokro dalam keadaan Utari dikembalikan kepada Pak Cokro dalam keadaan belum di unboxing gitu. Padahal ketika dulu Soekarno menyatakan cinta sama Utari itu ada saingannya namanya Basri, teman satu kamar, satu blok, namanya Basri. Tahun 1918, Utari tiba-tiba dijawil, diajak jalan ke jembatan, dan karena menyatakan cinta sama Utari. 1918. Basri, saingannya gagal. Telah dise, jawil deh, balik, mesam. Akhirnya Basri sempat bermasalah sama Soekarno karena merebut pacar orang, nah gitu kan. Nah, peristiwa itu kemudian berlanjut sampai Soekarno menikah dengan Inggit sama Utari, dan Basri dengan senyum kecut dia menyambut pernikahan temannya itu. 2 tahun kemudian Basri mendapat informasi kalau Utari dicerai. Seneng, dan memang Basri akhirnya menampani Utari. Oke, Bas, lo, SPN aku mas bener aku. Wow, bekas muka, turun tak unboxing ini, tenang aja, video nih ya. Ya macam orisinil, kira-kira begitu. Terus kau oleh apa? Oleh Bu Inggit. Umur berapa? 32. Soekarno umur 20, Bu Inggit umur 32. Ya, nggak tahu lah relatif, buktinya Haji Sanusi nggak tahu rambut kan relatif usurannya. Ya beruntung zaman lah. Ya ceritanya itu dan kisahnya kemudian berganti. Ya. Akhirnya nikah dan jadinya Pak Sigit yang jadi rektor itu kemudian punya anak namanya Maya. Dan Pak Basri ini sosok yang sabar ya. Jadi istiqomah menunggu Utari, kutub wijadamu. Dengan kutub wijadaku dengan syarat, dan syaratnya terpenuhi sama Tuhan. Belum disentuh. 2 tahun mosok nggak tahu. Mosok nyentuh Bu Inggit. Begitu penjelasan singkat, nanti kita bisa melihat di mana lokasinya ketika Soekarno nelpon Basri dan menyatakan cintanya diam-diam ke Utari. Nah, pernyataan cinta pertama kali Soekarno kepada istrinya pertama kali, pacar yang diseriusinya, nih pacarnya ada di sini. Tapi jangan coba-coba menyatakan cinta yang masih jomblo ya, Mas Sopan di sini. Karena karena jabatan lebih harus atau ini. Karena usianya nanti menikahnya nggak lebih dari 2 tahun. Nah, ini jembatan cinta banyak lah ya. Gitu. Oke, kita bisa naik ke bis untuk menjadikan pahlawan. Nah, begitu teman-teman. Sekelumit kehidupan Bung Karno di rumah HOS Cokro Aminoto. Cukup menarik ya. Ternyata juga ada hubungannya dengan Al Endul ya. Keren sekali. Oke. Ini kita lanjut ke Tunggu Pahlawan teman-teman. Untuk video di HS Cokro Aminoto kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton full durasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.